إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis ada sunnah beliau. Kemudian kita juga harus bisa meninggalkan apa saja larangan Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insyaAllah kita dimudahkan Allah untuk meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Salawat dan salam kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Khususnya hari Jumat ini Rasulullah menghimbau kita untuk memperbanyak bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah takdirkan kita hidup di saat-saat ini di mana kita menyaksikan pergolakan, pertarungan, pertempuran, peperangan, persaingan di seluruh dunia ini. Sejak dimulai dengan yang sederhana, yang kecil-kecil sampai kepada yang ekstrim seperti yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza. Hampir setiap hari 300 saudara kita dibombardir oleh Yahudi yang telah menjajah Palestina sejak 1948. Meneruskan Inggris yang mulai menjajah Palestina sejak 1918. Sampai hari ini sudah tidak terhitung berapa juta saudara-saudara kita yang dibunuh. Sudah tidak terhitung berapa juta saudara-saudara kita yang terusir dari Palestina. Selama ini dunia melihat biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang besar. Tapi beda dengan hari ini. Kejahatan 100 tahun lebih kurang ini yang dilakukan oleh Yahudi dan kroni-kroninya dari Kristen Eropa, khususnya pemerintahan-pemerintahannya, perlahan-lahan terbongkar dan terkuak bahwa apa yang mereka lakukan di Palestina adalah sebuah penjajahan, sebuah kejahatan kemanusiaan yang selama ini mereka berlindung di balik kemanusiaan itu sendiri. Mereka bernaung di balik hak asasi manusia, bernaung di bawah istilah-istilah yang mentereng lainnya, yang semua itu ternyata semua tipu-tipu muslihat belaka. Kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam secara keseluruhan di dunia ini memang dijajah oleh Kristen. Yang paling banyak menjajah umat Islam itu Inggris, Prancis, dan diteruskan oleh Amerika. Dan kejahatan Amerika sejak mereka memerangi Irak, kemudian diteruskan dengan Afghanistan, kemudian Yaman, dan sampai hari ini diteruskan ke Palestina dengan mengirim pasukan dan senjata-senjata canggih kepada Yahudi di Tel Aviv dan sekitarnya, sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi bahwa itu sebuah kejahatan.
umat manusia, khususnya umat Islam, harus bangun dan bangkit melawan. Tidak ada kamusnya penjajah itu bisa hidup di atas muka bumi ini. Tidak ada kamusnya kejahatan itu bisa dilakukan di siang bolong dengan segala cara pembunuhan. Baik secara terang-terangan melalui senjata bombardir kota Gaza sudah hampir 50% menjadi debu. Kita lihat, atau dengan cara membunuh perlahan-lahan seperti dilakukan oleh Mesir atas perintah Yahudi dan negara-negara di sekitarnya untuk menahan bantuan yang berdatangan dari seluruh dunia ini ke Gaza. Ribuan truk tiap hari antri tidak bisa masuk. Walaupun Gaza punya perbatasan dengan Mesir secara langsung, tapi tidak boleh dibuka perbatasan itu atas perintah Yahudi. Artinya apa? Pemerintah Mesir sendiri sudah di bawah kendali Zionis atau Zionis sendiri barangkali. Begitu juga pemerintah-pemerintah Arab di sekitarnya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, dunia sekarang bergolak. Dunia sekarang lagi melawan kezaliman yang dilakukan oleh negara-negara barat, Kristen dan Yahudi. Bukan hanya terhadap saudara-saudara kita di Palestina, tapi juga terhadap pengaruh-pengaruh mereka di seluruh dunia yang termasuk di sini. Oleh karena itu pergolakan yang ada di Indonesia hari ini bagian yang tak terpisahkan dari pergolakan yang ada di seluruh dunia ini. Karena memang orang Islam itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin bersaudara. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin bagi saudara mukmin lain seperti bangunan, akan menguatkan sisi lain kepada sisi yang lain. Dan orang mukmin itu dalam berkasih sayang, dalam merespon hal-hal negatif yang menimpa saudara-saudaranya, seperti yang Rasulullah katakan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza syaka 'udhun tada'alahu sairul jasadi bis sahari wal huma. Kalau benar imannya kita, kata Rasulullah, orang mukmin dengan mukmin yang lain dalam berkasih sayang, dalam saling tolong menolong dalam kebaikan maupun menolak keburukan, kejahatan, kezaliman, ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota satu tubuh lain yang merasa sakit, anggota lain pun ikut bangun tidak bisa tidur. Nah, sekarang ciri-ciri persaudaraan ini sudah muncul. Dan ini sebagai angin topan yang akan melibas kekuatan-kekuatan di dunia ini nanti. Kalau 7 Oktober ada Taufanul Aqsa dari Hamas yang melibas kekuatan-kekuatan Yahudi yang dibangun 1 abad belakangan, didukung oleh seluruh dunia, termasuk sebagian dunia Islam sendiri mendukung, akan habis masanya. Taufan Aqsa tidak akan bisa berhenti sampai hari ini. Baru bisa berhenti kalau Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa dibebaskan dari Yahudi dan Palestina dibebaskan dari Yahudi. Taufanul Aqsa telah melebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Tidak akan pernah berhenti perjuangan di Indonesia ini sampai kejahatan-kejahatan, kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh lokal maupun global terusir dari negeri yang kita cintai ini, insya Allah. Alhamdulillah, saudara-saudara kita di Afghanistan telah memulai itu. Telah memulai itu sejak awal-awal 18, pertengahan 18, abad 18, ketika Inggris datang untuk menjajah Afghanistan dan mereka usir. 2 kali tidak pernah menang.
Kemudian tahun 79 datang lagi kekuatan dunia yang bernama Uni Soviet, ex-Uni Soviet, yang dikuasai oleh komunis. Mereka kuasai lagi Afghanistan, hanya bertahan sekitar 10 tahun, lebih kurang, hancur, lebur. Uni Soviet berkeping-keping di bawah telapak kaki mujahidin Afghanistan. Kemudian tahun 2001 Amerika coba-coba lagi dengan alasan Usama bin Laden, macam-macam alasan. Datang lagi ingin menguasai Afghanistan. Lalu Taliban bangkit dengan Mullah Omarnya rahimahullah. Ternyata tidak bertahan hanya sekitar 20 tahun. Tahun 2021 hancur lebur Amerika. Patah tulang punggung Amerika dan Eropa di bawah telapak kaki mujahidin Taliban yang bersenjata sederhana katanya. Tapi mereka ternyata sangat kuat karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena niat mereka membela agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, kalau kalian benar-benar menolong Allah, menolong agama Allah, menolong bumi Allah, menolong manusia-manusia yang tertindas dan terzalimi di atas muka bumi Allah, Allah akan tolong kalian. Dan pertolongan itu berulang kembali kita lihat hari ini di Gaza dan Palestina. Kaum muslimin rahimakumullah, saatnya umat Islam hari ini faham bahwa pergolakan dunia ini sebuah skenario besar dari Allah untuk memenangkan umat Islam di akhir zaman, termasuk di Indonesia, negeri yang kita cintai ini insya Allah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali lemah, jangan sekali-kali underestimate terhadap kebangkitan hari ini. Kebangkitan hari ini di bawah sayap malaikat-malaikat Allah Ta'ala yang akan melibas seluruh kekuatan, kezaliman, kekufuran, kemusyrikan, keingkaran, dan segala macam bentuk kejahatan lain yang dilakukan oleh kaum-kaum yang anti-Islam, kaum-kaum munafikin yang berkolaborasi dengan orang-orang kafir di negeri-negeri muslim. Ingat, masa untuk kalian sudah berakhir. Masa sudah berakhir. The game is over. Permainan yang kalian mainkan 1 abad selama ini sudah selesai. Tufanul Aqsa, Tufanul Aqsa akan menyebar ke seluruh dunia Islam ini insyaallah ta'ala. Kenapa demikian? Saya melihat, saya mengkaji peradaban-peradaban manusia selama ini yang apabila didasari kezaliman, kemunafikan, kejahatan, kehancuran, tidak akan bertahan lebih dari 3 abad. Sebagaimana dilakukan oleh Fir'aun dahulu. 3 abad Allah tenggelamkan Fir'aunnya. Sekarang Eropa dan Amerika sudah 3 abad dan sudah berada sedang sekarat. Ini harus kita pahami. Artinya apa? Umat Islam harus bersiap-siap bangkit untuk menggantikan peradaban barat yang penuh kebohongan, penuh kejahatan, penuh pembunuhan, penuh kezaliman, rasis. Tidak ada kemanusiaannya, hanya di mulut belaka. Tidak ada hak asasi manusia. Bahkan hewan mungkin lebih mereka hormati daripada manusia. Bahkan terucap di mulut mereka bahwa manusia-manusia di Gaza itu hewan yang harus dihabisi. Itu yang muncul dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka tentu jauh besar. Umat Islam, kalau mau cepat peradaban barat ini terkubur dan digantikan oleh umat Islam harus siap dengan segala perangkat-perangkatnya, siap ilmunya, siap imannya, siap akhlaknya, siap manajemennya, siap teknologinya. Kenapa? Ternyata teknologi barat selama ini teknologi penghancuran, merusak manusia, merusak lingkungan, dan merusak hewan. Persis seperti Allah katakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nyatalah kerusakan di laut dan di daratan sebagai akibat kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Siapa mereka sekarang? Mereka Barat, Kristen dan Yahudi. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau umat Islam tidak siap dengan segala perangkat ini,
nanti kelamaan sakratul mautnya Barat itu. Sekelamaan sakratul mautnya. Sekarang tinggal menunggu sesaat. Kalau kita siap, ambil alih. Indonesia ambil alih. Saudi diambil alih. Afrika diambil alih. Insya Allah dunia akan ikut kita. Kenapa? Karena hanya Islam yang membawa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad dengan risalah Islam, dengan petunjuk Al-Quran, kecuali hanya memberikan kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta tanpa terkecuali apapun agamanya dan apapun sukunya. Mari kita lihat sejarah, itulah yang diterapkan oleh umat dahulu. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama, luruskan niat bahwa kita ini hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah, amal kita untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, perjuanganku, apapun hidup nanti untuk Allah Ta'ala. Bukan untuk kursi, bukan untuk kekuasaan, bukan untuk sejengkal tanah atau sekian ratus ribu, sekian juta hektar tanah, bukan. Kita untuk Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Kemudian siapkan diri kita dengan berbagai macam kemampuan, termasuk kemampuan teknologi, ramah lingkungan, green energy dan sebagainya. Harus kita wujudkan dan harus bisa. Kalau tidak, kita akan mengulang kejahatan-kejahatan Barat. Karena Barat dengan kekufurannya, dengan kemusyrikannya, dengan kenifakannya, mereka telah merusak dunia ini. Mereka telah merusak manusia, telah merusak hewan, telah merusak lingkungan, dan bahkan telah merusak agama Allah ini, yang tentu Allah tidak akan biarkan. Dan Allah pasti akan bangkitkan generasi-generasi yang cinta Allah, dan Allah cinta kepada mereka. Ya alladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yu'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'ti man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang beriman, sekalipun kalian murtad semua ikut cara pikir orang kafir, ikut peradaban orang kafir, bagi Allah tidak masalah. Allah akan gantikan generasi baru yang ciri-ciri mereka, Allah cinta mereka. Oleh karena itu Allah tunjukkan mereka jalan yang lurus, bukan jalan kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan. Kemudian mereka cinta Allah, mereka buktikan bahwa hidup mati mereka untuk Allah Ta'ala. Kemudian ciri-ciri mereka adalah lunak lembut pada sama mukmin, keras dan tegas pada kaum kafir. Mereka siap berjihad dengan harta dan nyawa mereka di jalan Allah. Dan mereka tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi caci makian orang yang tidak suka. Karena itu karunia Allah. Allah berikan kepada orang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya. Semoga kita yang hadir ini insya Allah bagian dari generasi yang Allah pilih untuk kebangkitan akhir zaman, dan siap menerima estafet peradaban Barat yang hancur berantakan hari ini insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.